Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tetap semangat belajar ya. Ingat, menuntut ilmu itu wajib selama hayat masih di kandung badan. Ini masih seputar bilangan bulat. Pada pokok bahasan ini merupakan pokok bahasan yang terakhir pada bilangan bulat, yaitu pokok bahasan yang ketiga, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Di sini nanti kita akan membahas apakah perkalian ada hubungannya dengan penjumlahan dan apakah pembagian ada hubungannya dengan pengurangan. Kita mulai yang pertama dengan perkalian bilangan bulat. Apakah ada hubungan antara operasi perkalian dan penjumlahan pada bilangan bulat? Nah, simak beberapa contoh berikut. Contoh 1, mungkin kalian sering dengar tentang perkataan dari dokter ya, tentang resep dokter, yaitu minum obat 3 kali sehari atau 3 kali dalam 1 hari ya. Nah, di sini 3 kali dalam 1 hari itu bisa diminum pagi, siang, malam ya, sehingga bisa dinyatakan dalam perkalian 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 tuh. Kemudian di sini contoh yang berikutnya kedua, Endang adalah anak yang rajin menabung. Tentu kalian suka menabung juga ya. Semoga saja. Kemudian tiap akhir bulan dia selalu menabung Rp200.000. Berapa uang tabungan Endang selama 4 bulan? Nah, pernyataan di atas dapat ditulis dalam bentuk perkalian, yaitu 4 kali 200.000 sama dengan 200.000 ya, ditambah 200.000 ditambah 200.000 tambah 200.000 sama dengan 800.000. Atau di sini bisa dibuat dalam garis bilangan ya, supaya efektif. Kita bikin skala ya. Jadi garis bilangan ini dalam bentuk ribuan, sehingga kalau kita menulis angka 200.000 cukup 200-nya saja di sini ya. Nah, ini jadi bentuk garis bilangan dari perkalian 4 kali 200.000. Nah, ini hasilnya Rp800.000. Kemudian ada lagi di sini contoh yang ketiga. Ketika musim dingin, suhu di Eropa seringkali turun drastis. Setiap jam suhu turun 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00 suhu di sana itu 10 derajat Celcius, tentukan suhu ketika pukul 24.00 waktu setempat. Ya. Nah, selisih waktu dari pukul 18.00 hingga pukul 24.00 itu sama dengan 6 jam. Ya, dari mana? Dari 24 dikurangi 18. Nah, kemudian karena setiap 1 jam suhunya turun 2 derajat Celcius, maka turunnya suhu selama 6 jam dapat disajikan dalam bentuk perkalian sebagai berikut. Ini bentuk perkaliannya adalah 6 kali negatif 2 ya, karena turun 2. Istilah turun itu ya bisa diartikan negatif. Sehingga di sini 6 kali negatif 2, nah sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 sebanyak 6 kali. Sama dengan 12 sama dengan 2 negatif 12. Nah, selama 6 jam suhu di Eropa turun 12 derajat Celcius atau dapat ditulis ya, negatif 12 derajat Celcius.
Jadi suhu di Eropa ketika pukul 24.00 waktu setempat, ya tadi suhu awalnya itu adalah 10 derajat Celcius pada pukul 18.00, ya, maka tinggal ditambahkan saja dengan negatif 12 derajat Celcius sama dengan negatif 2 derajat Celcius di sini. Nah, bisa juga digambar garis bilangannya ini, ya. Suhu awal 10, kemudian turun terus. Nah, ini berakhir di angka negatif 2. Itulah anak-anak untuk perkalian. Ternyata ada hubungannya dengan penjumlahan. Ya. Nah, selanjutnya, secara umum jika A adalah bilangan bulat positif, maka A kali B itu akan sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B sampai berapa, ya, tambah B, yaitu sampai sebanyak A kali, ya. Nah, di sini tentang sifat perkalian, mengingatkan kalian waktu di bangku sekolah dasar, ya. Sifat perkalian ada sifat komutatif, yaitu A kali B. Jika A dan B adalah suatu bilangan bulat, ya, maka A kali B sama dengan B kali A. Bisa kalian buktikan jika A dan B diganti oleh suatu bilangan, ya, misalnya A-nya diganti dengan 4, B-nya diganti dengan 2, ya, maka di sini 4 kali 2 akan sama dengan 2 kali 4 hasilnya. Ini disebut sifat komutatif. Ada juga sifat asosiatif, ya, di sini pengelompokan. Jika A kali B kali C, di mana A dan B-nya dikurung, ya, akan sama dengan A kali B kali C. Di sini B dan C-nya dikurung, ya. Kalau yang sini A dan B yang dikurung, kalau di sini B dan C yang dikurung. Nah, silahkan ini juga kalian buktikan sendiri, ya, pada bilangan-bilangan A, B, dan C-nya diganti oleh sebuah bilangan. Hasilnya sama atau tidak. Yang terakhir di sini sifat distributif ada 2, ya, yaitu perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Ini juga bisa kalian buktikan, ya, menggunakan bilangan-bilangan. Apakah hasilnya di ruas kiri sama dengan, sama enggak dengan di ruas kanan sama dengan, ya. Nah, dan ini nanti akan kalian bahas akan kita bahas lebih mendetail lagi, ya. Ya. Kemudian di sini tentang perkalian dua bilangan, anak-anak, kalian kadang biasa menghafal, ya, min kali min plus, min kali plus min, begitu, ya. Tapi tanpa tahu dari mana hasilnya, itu harus tahu, ya, konsep. Ini namanya konsep. Nah, di sini ada bilangan, ya, yang akan dikalikan. Yang ini adalah bilangan yang bawah itu saya siapkan bilangan positif dan negatif di sini. Ya, mulai dari angka 3 sampai negatif 3. Kemudian yang di sini bilangan kedua juga sama, yaitu dari negatif 3 sampai 3. Kalau saya beri negatif 10 sampai 10, ya rentangnya terlalu panjang, ya, gambarnya capek menggambarnya. Hanya ini sebagai contoh saja, ya. Nah, di sini untuk yang berwarna merah di sini, ya, ini adalah hasil perkalian bilangan positif kalikan negatif. Nah, ternyata di sini hasilnya adalah negatif semua, ya. Dan di sini bisa kalian lihat polanya dari negatif 9, negatif 6, negatif 3, ya. Kemudian di sini 0. Nah, di sini turun 3. Maka tanpa mengalihkan pun, ya, kamu mestinya bisa melanjutkan, ya. Terus 3, 6, 9. 3 itu dari mana? Yaitu dari hasil perkalian 3 kali 1. Dan seterusnya
setelah kita mengisi satu bagan ini atau yang di sini yang tempat yang merah ini, kita sebetulnya bisa meneruskan ke kanan ya dan ke bawah begitu. Atau bisa juga meneruskan yang bawah ini ke kanan. Ya. Ternyata di sini terlihat sekali bahwa positif kali negatif adalah negatif, kemudian positif kalikan positif adalah positif, dan negatif kalikan negatif adalah positif hasilnya. Kemudian di sini ya, negatif kalikan positif adalah negatif. Ini anak-anak kira-kira ya konsepnya, kenapa kok min kali min plus plus kali min begitu. Nah ini kemudian nih ini yang lebih menarik lagi pada konsep perkalian ya, disambung atau dikorelasikan dengan konsep ketakwaan ya. Nah di sini kalau tanda positif itu diberi makna melaksanakan atau juga mungkin perintah ya di sini. Melaksanakan, kemudian perintah, kemudian takwa juga ini tanda positif ya. Sedangkan untuk meninggalkan di sini diberi tanda negatif atau diartikan sebagai tanda negatif. Kemudian larangan juga negatif dan tidak takwa juga negatif. Sehingga di sini bisa diartikan bahwa melaksanakan perintah. Nah, ini berarti termasuk orang takwa, ya. Iya, seperti kalian semuanya ya. Anak baik-baik. Kemudian kalau melaksanakan larangannya, nah ini larangan kok dilaksanakan. Nah, ini berarti tidak benar ini. Berarti orang tersebut tidak takwa. Begitu. Nah, kalau meninggalkan perintahnya, udah diperintahkan untuk beribadah sama Allah ya, tapi kamu tidak melaksanakannya atau meninggalkannya, berarti ini termasuk tidak baik juga, yaitu tidak takwa atau negatif. Iya. Kemudian kalau meninggalkan larangannya, nah bagus lagi nih. Iya, meninggalkan larangan, berarti ini adalah anak yang takwa juga. Oke. Menarik ya anak-anak untuk perkalian ini. Kemudian kita lanjut ke pembagiannya sekarang, pembagian bilangan bulat. Nah, di sini apakah pembagian itu ada hubungannya dengan pengurangan? Ya. Nah, di sini siapa ini? Kita lihat, oh ini contoh 1 ya. Bu Fitri yang baik hati mempunyai 12 kue. Ingin membagikan rata ke 4 tetangganya. Ya, mungkin sebelah kanannya atau sebelah kirinya ya, 2 kanan 2 kiri ya. Maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Nah, di sini istilah 12 dibagi 4 itu dapat diartikan 12 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 sampai 0 ya, sampai habis ya. Nah, di sini berarti angka 4 itu mengurangi angka 12 berulang 3 kali. Dengan kata lain, 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Nah, ini dapat lagi ya kalian ya konsep dari pembagian. Oke, sekarang ada lagi mungkin ini contoh ya. Wow, ini contohnya ada gambar apa nih? Kita lihat lagi. Oh, tupai. Contoh 2 itu tupai bermula-mula di titik 0, melompat ke kanan atau ke kiri. Sekali melompat sejauh 3 satuan. Wah, sudah teratur nih ya, sekali melompat 3 satuan. Tupai melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Berapa kali tupai telah melompat? Sudah ada di titik 15. Yang berapa kali dia melompatnya ya. Nah, ini bisa dibuat dalam garis bilangan nih ya, dari 0. Lompat sampai ke titik 15 di sini ya. Iya, karena ke kiri ya negatif 15. Nah, di sini berarti dalam arti berarti negatif 15 dibagi dengan 3 satuan ya. Nah, karena ke kiri ya di sini hasilnya negatif. Ya, tetap negatif arahnya ke kiri. Atau di sini
ya. Negatif 15 dikali sepertiga sama dengan negatif 5. Nah, di sini kita menemukan anak-anak, kalau kemarin pada penjumlahan ya, atau pada pengurangan ya, pengurangan itu merupakan lawan daripada penjumlahan. Nah, jika A dan B suatu bilangan, maka A dikurangi B sama dengan A ditambah lawannya B atau ditambah negatif B. Nah, di sini kalau pembagian itu adalah merupakan kebalikan, ya, iya. Atau jadi di sini kebalikan dari perkalian. Di sini sehingga negatif 15 dikali sepertiga. Nah, ini kenapa sepertiga? Karena kebalikan daripada 3 itu adalah sepertiga, yang sama dengan negatif 15. Ya, ini di SD juga sudah ya, kalian perkalian pecahan ya, udah. Perkalian pecahan. Ya, di sini negatif 15-nya ya sama aja kan? Mungkin dianggap sebagai negatif 15 per 1. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut dulu ya, sudah ya. Oke, anak-anak. Nah, dengan demikian di sini berarti negatif 15 dibagi 3 itu sama artinya dengan negatif 15 kalikan 1/3. Negatif 5 di sini ya, ini menunjukkan banyaknya lompatan 5 kali ke kiri. Nah, itu dua contoh saja rupanya ini pada pembagian ya. Konsep pembagian. Ternyata pembagian bilangan bulat itu ada hubungannya dengan pengurangan. Oke anak-anak, di sini catatan ya, bahwa pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Jika A kali B sama dengan C, maka A kali 1/B itu sama dengan C. Nah, ya, dimana ada catatan B-nya tidak boleh 0. Kemudian jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C/B. Nah, jadi di sini ya. Jadi kalimat A kali B sama dengan C bisa ditulis ya, atau dinyatakan dalam A, itu A-nya itu berarti sama dengan C/B. Di mana B-nya tidak boleh 0 ya. Begitupun yang ini, A kali B sama dengan C, maka bisa dinyatakan dalam bentuk B sama dengan C/A. Di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu catatan ya. Nah, begitu anak-anak. Kemudian ini kadang sering sekali ini juga tidak kalah pentingnya. Urutan operasi hitung ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini ada tentukan hasil dari 6 ditambah 2 kali 4 sama dengan berapa? Kemungkinan ya, jawabannya itu ada yang 6 ditambah 2 kali 4 itu sama dengan menghitung 8 dulu 6 dulu dijumlah dengan 2, 8 kali 4 sama dengan 32. Tapi mungkin juga ada juga yang 6 ditambah 2 kali 4 itu 6 baru ditambah dengan hasil dari 2 kali 4 ini ya, dengan 14. Nah, di sini kalau caranya seperti ini nanti bisa menimbulkan jawaban yang bermacam-macam. Oleh karena itu para ahli matematika mengambil kesepakatan ya di sini aturannya. Nah, kalau di sini penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat, tergantung mana yang lebih dulu. Sedangkan kali dan bagi itu juga sama kuatnya. Tergantung mana yang lebih dulu. Yang lebih dulu berarti yang dikerjakan. Untuk kali dan bagi di sini lebih didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Supaya lebih baik, lebih jelasnya di sini contoh ya. 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurangi 5 kali 4 sama dengan berapa? Nah, di sini pembagian dan perkalian lebih dulu. Nah, maka ini pembagiannya ini dihitung dulu. Berarti sama dengan 3 hasil dari 4 dibagi 2 itu adalah 2 dan dikurangi hasil dari perkalian 5 kali 4 itu adalah 20.
Nah, setelah ini karena di sini penjumlahan itu adalah lebih dulu, ya maka dijumlahkan dulu sehingga sama dengan 5 dikurangi 20, dikurangi 20 sama dengan negatif 15. Itu, ini penting juga ya. Harus kalian pahami benar-benar sehingga kalau sudah paham konsep dasar, kamu tidak akan mengalami kesalahan dalam operasi hitung ini. Ya, anak-anak, itu rupanya sudah jelas kalian ya, anak cerdas, pintar-pintar ya. Kita bersyukur kepada Allah sudah diberi kecerdasan yang luar biasa. Nah, sekarang ke latihan soal ya anak-anak. Nah, di sini saya beri 3 buah latihan soal. Nah, ini tentukan hasil dari 4 kali negatif 8 dibagi 2 tambah 5. Nanti kalian berpikir mana dulu ini ya. Kemudian di sini, wah di sini yang B 9 dikurangi negatif 5. Tapi di sini ada perkalian. Lah mana dulu ya. Nah, dan seterusnya, oke? Bisa lah ya. Kemudian yang nomor 2. Seekor katak mula-mula di titik 0. Katak itu dapat melompat. Nah, ini rupa-rupanya hampir sama nih dengan yang tupai tadi ya. Silahkan dikerjakan. Kemudian yang nomor 3, Bu Guru mempunyai 18 kue, 24 kerupuk, dan 30 permen. Nah, ini rupa-rupanya masih masuk ke KPK ya. Iya, atau kok KPK, FEB ya. Iya, ada hubungannya ya. Kalau perkalian dan pembagian pada bilangan bulat ini ada hubungannya ini dengan seperti ini. Silakan kalian kerjakan anak-anak. Untuk itu sekian pertemuan kali ini ya. Semoga bermanfaat dan kalian paham dari apa yang saya berikan ya. Nah, jangan lupa kalian like dan subscribe ya. Kalau yang subscribe-nya masih merah, diklik ya. Kalau yang sudah hitam ya tinggal pencet like saja. Terima kasih sebelumnya ya. Kemudian sekian pembelajaran kali ini. Saya tutup atau saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.